Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Beberapa sifat penting larutan yang ada dalam sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, sehingga kita harus mempelajari terlebih dahulu satuan-satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah partikel. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua adalah molalitas, yang ketiga adalah fraksi mol. Molaritas dan molalitas. Selain molaritas, satuan konsentrasi lain yang digunakan adalah molalitas. Molalitas lebih sering digunakan dalam percobaan yang melibatkan perubahan suhu yang signifikan, karena molalitas tidak berubah apabila terjadi perubahan suhu. Berbeda dengan molaritas, molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut murni, bukan dalam 1 liter larutan. Jika dia molaritas, yang digunakan adalah liter, satuannya adalah liter. Satuan dari molalitas adalah molal atau M kecil atau mol per kilogram. Cara menghitung molalitas atau M kecil. Molalitas rumusnya M sama dengan N dibagi P, dengan N adalah mol zat terlarut dan P adalah massa pelarut murni. Atau bisa juga kita menggunakan rumus molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, dengan gram adalah massa zat terlarut, mr-nya adalah mr zat terlarut, P adalah massa pelarut. Kita lihat contoh soal untuk menghitung molalitas. Sebanyak 6 gram urea mr60 dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Jadi di sini diketahui ada 6 gram urea dan 100 gram air. Dilihat dari jumlahnya 6 gram urea. Berarti kalau dia jumlahnya lebih sedikit, itu bisa kita asumsikan bahwa dia adalah zat terlarut. Berarti di sini terlarutnya adalah urea. Sedangkan 100 gram air sudah di situ terlihat bahwa air merupakan pelarut. Jadi massa pelarutnya adalah 100 gram. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Molalitas sama dengan gram dibagi mr, gramnya adalah gram urea, mr-nya adalah mr urea dikali 1000 per P. P adalah massa pelarutnya. Di sini tinggal kita masukkan angkanya saja, didapatkan molalitasnya adalah 1. Satuan konsentrasi yang kedua adalah fraksi mol atau simbolnya adalah X. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol pelarut adalah NP dan jumlah mol zat terlarut adalah NT, maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. XP berarti P, fraksi mol pelarut, sama dengan NP, mol pelarut, dibagi NP plus NT. Dan XT, fraksi mol terlarut, sama dengan NT per NP plus NT. Apa beda dari keduanya? Hanya perbedaannya terlihat dari rumus bagian atasnya saja. Jika dia XP, maka yang di atas adalah NP. Jika dia XT, maka yang di atas adalah NT. Di bagian bawahnya, NP plus NT itu sama. Sama-sama, kalau dijumlahkan NP plus NT adalah mol larutan. Misalnya, dalam 180 gram air dilarutkan 6 gram urea. Yang ditanya adalah fraksi mol urea. Berarti fraksi mol urea. Fraksi mol urea adalah urea terlarut, berarti XT. Langkah-langkah yang akan kita kerjakan adalah kita mencari terlebih dahulu mol air atau mol pelarut dan mol urea. Rumus mol adalah massa dibagi dengan mr atau gram dibagi dengan mr. Kemudian kita menghitung masing-masing molnya, mol urea dan mol air.
Mol air adalah 180 dibagi 18. 18 dari mana? MR air, MR H2O sama dengan 180 dibagi 18 sama dengan 10. Mol urea 6 dibagi dengan 60. 60 dari mana? MR dari urea sama dengan 0,1. Jadi MR itu biasanya diketahui di soal, atau kalau tidak diketahui di soal bisa kalian mencari sendiri dengan cara diketahui adalah yang diketahui di soal adalah AR-nya. Masukkan ke rumus XT sama dengan NT per NT plus NP, nilainya adalah 0,0099. Jadi fraksi mol ureanya didapatkan 0,0099. Fraksi mol itu tidak mungkin lebih dari 1. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan NT plus NP itu adalah 1. Terima kasih.